Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam jumpa wahai sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ini ada pertanyaan dari saudara kita, yakni Tuan Abdurrahman yang ada di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Pak Kiai. Saya Abdul Rahman ingin bertanya tentang di manakah yang dikatakan roh itu, di manakah yang dikatakan jiwa itu, di manakah yang dikatakan nyawa itu, dan di manakah yang dikatakan hati itu. Jadi saya ingin penjelasan yang sebenar-benar ikhlas dari Pak Kiai supaya dapat dijelaskan terperinci ya. Karena perkara ini selalu bermain-main di dalam pikiran saya. Dan soalan lain, bagaimana apabila kita menutup mata, maksudnya menutup mata bagi mempraktikkan, merealisasikan keadaan sebenar bahwa Allah itu berada di dalam hati kita, bermakna singgah sana Dia. Jadi mohon pencerahan, semoga perkara ini dapat diselesaikan. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan yang pertama, apa sih nyawa, jiwa, hati, dan roh itu? Pertanyaan yang kedua, apakah dengan terpejamnya mata kita bisa menyaksikan singgah sananya Allah di dalam hati ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita kaji satu persatu, apa itu nyawa, apa itu jiwa, apa itu hati, apa itu roh, maka penjabarannya yang secara detail sangat amat panjang. Meskipun dijelaskan pun Anda bingung, Anda pusing. Maka dari itu di Uripe Allah channel ini hanya memaparkan yang ringan-ringan saja.
hanya memaparkan yang enteng-enteng saja. Yang terpenting mencapai puncak pemahamannya. Jadi meskipun dijelaskan satu persatu apa itu nyawa, apa itu jiwa, apa itu hati, dan apa itu roh, ending penjabaran yang panjang lebar puluhan tahun itu endingnya ada di Uripe Allah Channel. Jadi di sini dibahas secara ringkas. Jadi adanya nama nyawa, jadi adanya nama jiwa, jadi adanya nama hati, jadi adanya nama roh. Itu adalah dulur papat atau 4 bersaudara. Induknya, pancernya ada di dalam Uripe Allah. Induknya berpancar di dalam Hayatullah. Jadi nama nyawa, nama jiwa, nama hati, nama roh itu hanyalah sesebutan saja. Itu hanya nama ganti daripada Hayatullah. Itu nama-nama sesebutan daripada Allah itu sendiri. Jadi jika dibahas panjang lebar yang waktunya mungkin puluhan tahun, kita ringkas, disederhanakan, dipuncakkan, dipancarkan kepada hidup. Jadi namanya nyawa itu ya hidup. Jadi namanya jiwa itu ya hidup. Jadi namanya hati itu ya hidup. Dan jadi nama roh itu ya hidup. Kutiupkan rohku ketika cikal bakal badan ini masih berupa gumpalan daging, diabadikan di dalam Al-Quran. Kutiupkan rohku. Maknanya bukan ditiup-tiup seperti pelembungan, seperti balon. Makna ini kiasan, sanepan. Jadi makna hakikatnya adalah kuhidupi cikal bakal badan yang masih berupa daging ini, kuhidupi dengan hidupku. Jadi pada intinya gumpalan daging ini dihidupi oleh Allah. Bukan hidup sendiri. Jadi gumpalan daging ini takkan terjadi bila tidak dihidupi oleh Allah. Bila tidak ditiupkan ruhullah. Jadi ini kiasan dan sanepan saja. Tanda-tanda saja. Jadi ditiupkannya roh, dihidupkannya cikal bakal badan ini bukan hanya di saat menjadi gumpalan daging saja. Ketika masih jadi tanah, tanah itu kutiupkan rohku kepada tanah sehingga tanah bisa berproses. Jika tidak ditiupkan roh, bila tidak dihidupi oleh Allah, maka tanah itu takkan pernah bisa berproses. Adanya proses itu karena adanya hayatullah. Jadi terproseslah tanah itu dengan hidupnya Allah.
diperjalankan cikal bakal badan yang dari tanah itu menuju tumbuh-tumbuhan, menuju buah-buahan, sayuran dan padi yang bakal dimakan oleh kedua orang tua kita. Kemudian setelah dimakan menjadi sel sperma dan sel telur, hingga diperjalankan lagi oleh hidupnya Allah, diperjalankan lagi oleh Ruhullah menjadi gumpalan darah, diperjalankan lagi oleh Ruhullah menuju gumpalan daging. Jadi ketika ayat yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, ketika cikal bakal badan ini berbentuk gumpalan daging, kutiupkan rohku. Jadi maksudnya sejak awal dari tanah sampai menjadi gumpalan daging itulah Ruhullah. Tanpa rohnya Allah, tanpa hayatullah, maka tak akan pernah bisa langsung menjadi gumpalan daging tanpa ada proses Ruhullah yang dari tanah hingga menjadi gumpalan daging. Inilah pemberitahuan Allah kepada orang-orang yang berpikir. Jadi kutiupkan rohku itu sejak dimulainya dari tanah sampai menjadi gumpalan daging, itu hidupnya Allah. Jadi nama nyawa, jiwa, hati, roh itu adalah hayatullah. Jadi mulai sekarang jangan sebut-sebut 4 nama ini lagi. Langsung lebur saja, langsung fanahkan saja, langsung tajallikan saja kepada hidup, nyawa, jiwa, hati, roh adalah hayatullah, uripe Allah. Agar tidak panjang-panjang membahasnya, itulah bahasan yang ringkas padat, itulah yang dicari-cari orang selama ini, membahas nyawa, membahas jiwa, membahas hati, membahas roh. Ujung-ujungnya, puncak-puncaknya ya di sini, dikembalikan lagi ke induknya, dikembalikan lagi kepada nama asalnya, yakni Allah. Jadi sudah tiada sesebutan nyawa, jiwa, hati, roh lagi. Yang ada hanyalah hayatullah. Itulah penjelasan tentang nyawa, jiwa, hati, roh, yakni berkumpul lagi kepada hayatullah. Logikanya begini. Bila tak ada hidup, bila tak ada Allah yang menghidupi diri manusia kita, apakah kita bisa bertanya apa itu nyawa, apa itu jiwa, apa itu hati, apa itu roh? Apakah kita bisa menyebutkan nama nyawa, nama jiwa, nama hati, nama roh tanpa hidup? Jadi hiduplah yang berkuasa atas nama-nama itu dan nama seluruh alam semesta ini. Jadi yang memberi nama seluruh segala sesuatu itu ya Allah, ya hidup. Jadi contoh, ada nama rumah, ada nama sepeda motor, ada nama pegunungan, ada nama hutan, ada nama lautan, ada nama daratan, ada planet, ada langit, ada bumi, ada matahari, ada orang sholat, ada orang ibadah,
ada orang merokok, ada orang ngopi, ada orang duduk, ada orang berdiri, ada orang berjalan. Semua nama-nama itu juga sama. Nama gantinya hidup. Jadi bagi manusia yang sudah bertuhankan Allah, jadi manusia yang sudah beriman kepada Allah, jadi yang dimaksud di paparan kita selama ini, imannya bukan iman-imanan yang seperti kita jalankan, yang kita alami selama ini, yang hanya iman dusta. Tapi di dalam hati kita yang jadi Tuhan adalah hawa nafsu kita sendiri selama ini. Mulutnya doang bicara iman, tapi dusta hatinya. Jadi yang dimaksud beriman dan bertakwa di sisi Allah itu hati selalu mentuhankan Allah daripada mentuhankan hawa nafsunya di hatinya. Jadi hati selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan hawa nafsunya. Hati mengesahkan Allah daripada mengesahkan hawa nafsunya. Hati menghidupkan Allah daripada hidup hawa nafsunya. Hati yang berkuasa hanyalah Allah daripada kuasa hawa nafsunya di hatinya. Jadi manusianya sudah tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Inilah iman itu. Inilah keadaan-keadaan hati yang dialami oleh para nabi dan para rasul. Inilah iman tauhid yang original yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad, yang mana di hatinya yang wujud hanyalah Allah ketimbang Muhammadnya. Inilah yang dimaksud iman. Jadi bagi orang-orang yang belum beragama, jadi bagi orang-orang yang belum bertuhan di hatinya, jadi bagi orang-orang yang belum mentauhidkan Allah di hatinya, maka nama-nama yang ada di luar dirinya itu menjadi berhala-berhala bagi dirinya. Yakni kita selama ini selalu menyaksikan wujud-wujud nama-nama itu. Nama gunung kita sebut, kita memandang gunungnya. Nama laut kita sebut, kita menyaksikan lautnya. Nama hutan kita sebut, kita menyaksikan hutannya. Nama sholat yang kita sebut, kita menyaksikan bahwa diri kita lah yang sholat. Nama ibadah kita sebut, kita menyaksikan bahwa diri kita lah yang beribadah. Akhirnya hatinya tersesat jauh dari Tuhannya. Karena di hatinya yang menjadi Tuhan hanyalah hawa nafsunya sendiri. Akhirnya seluruh nama-nama segala sesuatu tidak akan bisa ahad, tidak akan bisa esa, tidak akan bisa rojiun kepada Allah bila manusia itu masih mentuhankan hawa nafsunya di hatinya, mensekutukan Allah dengan makhluk-makhluknya. Jadi bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beragama dan bertuhanlah yang hatinya selamat dari makhluk. Jadi hati selalu mengesahkan segala sesebutan-sesebutan itu, bahwa segala sesebutan itu hanyalah nama ganti dari hidup itu sendiri yang menyebut-nyebutkan. Bila tidak ada Allah,
Bila tidak ada hidup, apakah ada nama gunung? Apakah ada nama lautan? Apakah ada nama hutan? Apakah ada nama sholat? Apakah ada nama ibadah? Apakah ada nama ngopi? Apakah ada nama merokok? Dan sebagainya. Jadi seluruh sesebutan yang ada di luar diri kita ini, sesebutan apapun, nama-nama apapun, nama makhluk-makhluk apapun, semuanya berpancar kepada hidup. Sama dengan nyawa, jiwa, hati, dan roh tadi. Hanya sesebutan-sesebutan saja. Jadi pada intinya, bila tak ada diri manusia kita, apakah ada nama nyawa, apakah ada nama jiwa, apakah ada nama hati, apakah ada nama hidup, apakah ada nama sholat, apakah ada nama ibadah, apakah ada nama gunung, langit, mendung, matahari, bulan, lautan, apakah ada nama sholat, puasa, haji, zakat, dan sebagainya. Jadi semua nama itu pulangkan semua kepada yang menyebutkan, kepada yang menciptakan. Karena nama-nama seluruhnya adalah ayat-ayat Allah. Jadi kembalikan lagi kepada asalnya, yakni hayatullah. Tanpa Allah, maka nama-nama itu takkan ada. Dengan Allah lah maka segala sesuatu, maka nama-nama yang biliunan banyaknya itu tersebut, terungkap, terucap, terkalam. Siapa yang berkalam? Ya Allah. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kepada manusia hal-hal yang tidak diketahuinya. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda, nama-nama segala sesuatu. Nah, berarti yang menyebutkan itu siapa? Kan ya Allah. Bila manusianya sudah Adam, bila manusianya sudah mati, maka nyatalah Allah bagi dirinya. Itulah ringkasan dari pertanyaan saudaraku Abdurrahman yang dari Malaysia. Nyawa, jiwa, hati, roh itu hapus, kembalikan lagi kepada hayatullah. Kembalikan, ahadkan kepada hayatullah. Jadi nama nyawa, jiwa, hati, roh itu sesungguhnya hanya nama panggilan saja. Berbagai macam panggilan, tetapi yang memanggil ya satu jua, ya ahad jua. Berasal, bersumber dari yang ahad. Jadi ahadkanlah segala sesuatu ciptaan Allah ini. Ahadkanlah kepada Allah yang menguasakan dan yang menciptakan. Itulah jawaban pertanyaan pertama. Jawaban pertanyaan yang kedua, bila kita memejamkan mata, apakah kita bisa menyaksikan singgah sananya Allah di hati kita? Tunggu dulu. Cek dulu hati kita. Hati kita ini sudah bertuhankan Allah atau masih mentuhankan hawa nafsu kita sendiri di hati kita.
Bila kita tidak pernah berjumpa Allah, bila kita tidak pernah ketemu Allah, bila kita tidak tahu siapa Allah selamanya, meskipun Anda memejamkan mata, maka yang Anda saksikan, yang Anda rasakan di dalam hati Anda, ya singgah sananya hawa nafsu itu sendiri, ya singgah sananya syaitan yang terkutuk itu yang ada. Karena di dalam hati kita masih belum mengenal siapa Allah, belum memahami, belum mengaplikasikan siapa Allah, maka tak akan pernah bisa, meskipun mata dalam terpejam, hati takkan bisa menyaksikan singgah sananya Allah. Akan tetapi bila manusia itu sudah bertuhankan Allah, bila manusia itu sudah beragamakan hayatullah, la ilaha illallah di hatinya, maka meskipun mata terpejam atau meskipun mata terbuka, tetap bisa menyaksikan singgah sanane uripe Allah, singgah sanahnya hayatullah. Jadi tergantung manusianya. Manusianya sudah beriman apa belum? Manusianya sudah kenal Allah apa belum? Bukti bahwa manusia itu sudah kenal Allah berarti manusia sudah tidak mengenali diri manusianya. Inilah bukti bahwa manusia itu mengenal Allah. Jadi mengenal Allah itu bukan seperti mengenal diri saya dan diri Anda. Jadi mengenal Allah itu maksudnya ketika manusia sudah mengenal hakikat diri sejati manusianya yang tak ada, yang adam, yang tak nyata, yang gaib, maka nyatalah Allah. Maka wujudlah Allah di setiap hati hamba-hambanya. Jadi hidup itu bukan ada di dalam diri saja. Hidup itu yang ada di luar ya yang di dalam. Yang di dalam ya yang di luar, saling meliputi. Karena hidup itu esa adanya. Inilah jawaban pertanyaan yang kedua. Jadi bila ingin menyaksikan kerajaan singgah sananya Allah, wajib masuk Islam dulu. Untuk to the point-nya bisa lewat baiatan. Bila Allah tidak menghendaki, ya nanti baiatan di saat syakaratul maut, baiat paksa dan siksa yang amat pedihnya, karena selama ini tidak pernah berjumpa dengan Allah, karena di dunia ini Allahnya masih gaib, maka akan ketemu di hari pembalasan, di hari perhitungan, yang mana di hari itu seluruh apa-apa yang kita akui dikembalikan dengan paksa dan siksa. Hidup yang kita akui dikembalikan paksa dan siksa. Badan yang selama ini kita akui sebagai badan kita dikembalikan lagi dengan paksa dan siksaan yang pedih. Maka dari itu semoga saya pribadi dan semoga kita semua selalu dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terus dan terus mengaplikasikan apa yang sudah terpapar di Uripe Allah channel ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.